Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Kak Paula dalam ibadah online Komisi Anak GKT 3 Malang. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat semua ya? Dan tetap semangat, tetap rajin sekolah online-nya ya. Nah, sekarang adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Wah, good. Berarti kita sudah siap untuk memuji Tuhan bersama-sama ya. Nah, jangan lupa disiapkan juga Alkitabnya. Oke? Nah, sekarang mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Kita bisa bersukaria dan kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita pujikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya semakin mendalam. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang Kak Paula mau mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk berkat, kasih, dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan juga keluarga kami. Kami bersyukur karena Engkau terus menjaga dan menyertai kami. Tuhan, kami juga bersyukur jika hari ini kami bisa kembali beribadah kepada-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati, menyertai, dan melindungi ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan kedatangan seorang misteri guest. Wah, kira-kira siapa ya? Adik-adik penasaran? Kita panggil sama-sama ya. Kita hitung dari 1 sampai 3. Siap? 1, 2, 3. Loh, kok belum muncul? Kak Lili ya misteri guest-nya? Atau Kak Gaby? Bukan. Oh, wah terus siapa ya? Wah, kita hitung lagi deh. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Tada! Wah. Hai adik-adik. Halo kepala. Halo. Wah, siapa nih misteri guest kita? Boleh kenalan nggak? Adik-adik mau kenalan? Hah? Tentu. Oh, bukan Rinda namanya, bukan. Saya namanya diinget-inget ya, didengar. Miss Comel. Oh, siapa adik-adik? Miss Comel. Wah. Hari ini Miss Comel mau ajak adik-adik main games. Mau ikut? Mau dong. Asik kan? Kita mau main games tapi nggak perlu keluar rumah. Di dalam rumah aja. Main apa sih? Duh, kamu penasaran nggak? Penasaran dong. Kalau penasaran gampang. Kak Miss Comel ini mau kasih adik-adik nih. Ambil dulu di tasku. Tas yang cantik ini loh. Hap, tuh. Ini sudah segelnya pink. Kesukaan aku warnanya. Coba. Kak. Gamesnya itu gampang. Kak Paula, gamesnya itu ada 2 jenis. Satu buat adik-adik yang masih kecil, yang kelas PG sampai TK. Lalu ada satu lagi games buat adik-adik yang kelas 1 SD sampai kelas 3. Gamesnya apa ya? Gampang. Gamesnya adik-adik cari potongan puzzle. Nah, kayak gini nih gambarnya. Hup, wah nggak kelihatan. Ini dia gambarnya.
Ayo kita mulai gamesnya. Ayo. Nah, adik-adik, coba cari kira-kira potongan puzzle gambar A itu yang nomor berapa ya? Aku tahu Miss Comel jawabannya. Jangan dikasih tahu biar adik-adik yang jawab. Oke. Yang A udah ketemu kayaknya adik-adik. Cari yang B, yang C, yang D. Kira-kira yang C itu gambar nomor berapa ya? Yang itu tuh. Oh itu iya, loh. gampang itu. Udah ketemu? Udah? Wah gampang, ini buat adik-adik yang PG, yang kelas 1 sabar ya. Nanti lebih susah. Wah, udah? Yeay, udah ketemu kayaknya. Nah, sekarang nih kita akan main games untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas berapa? Kelas 2. Kelas 3 kan? Oh 3. kelas salah. 3. Kelas 3. Kelas 3 sekarang. Kita lihat ya gambarnya seperti apa. Siap-siap. Ini dia gambarnya. Hop! Nggak kelihatan. Ini dia gambarnya. Yuk kita main ya. Waduh lebih susah nih Kak Paula. Wah, iya. Wah, aduh yang gambar A itu yang bagian nomor berapa ya? Tapi aku tahu nih Miss Comel jawabannya. Gak usah jawab, biar adik-adik aja yang jawab. Oke. Adik-adik coba nih, teliti lagi gambar yang B. Oh, yang C itu kayaknya gampang ya Kak Paula ya? Gampang. Yang C aku sudah temu tapi nggak mau kasih tahu, biar adik-adik yang jawab ya. Iya, betul. Yes, ayo adik-adik cari lagi, lebih teliti. Mungkin ada gambar yang kelihatan. Oh, itu tuh bagian yang nomor ini, nomor 2 kali. Atau bagian nomor berapa ya Kak Paula? Nomor 4. Oh, nomor 4 ya. Wah, coba cari. Aduh, ada yang sudah ketemu semua Kak Paula. Wah, pinter-pinter ya adik-adik. Oke deh, sudah selesai. Udah selesai, waktunya sudah habis. Kak Paula sudah nemu semua? Sudah dong. Adik-adik juga sudah nemu semua pasti. Very good, hebat semuanya. Seneng gak kalau diajak main? Senang. Ternyata meskipun di rumah aja, terus pas ibadah kita juga tetap bisa bermain loh. Iya, walaupun di rumah aja kita masih bisa loh bermain sambil juga beribadah. Loh, jam berapa ini? Miss Comel kan juga mau ibadah. Aduh, sampai lupa nanti telat. Miss Comel mau ibadah dulu ya. Oke. Aku pamit Iya, ya. sampai jumpa ya. Adik-adik bilang terima kasih ya sama Miss Comel. Makasih Miss Comel. Sama-sama. Bye. Bye. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya jika kita memiliki seorang sahabat yang setia, yang selalu menemani kita, menghibur kita ketika kita sedang bersedih, selalu ada buat kita. Wah, siapa ya dia? Namanya? Iya, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Tuhan adalah juru selamat kita semua. Mari kita bersama-sama pujikan, ada satu sobatku yang setia. Siapa adik-adik? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, Siapa adik-adik? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
Dengarkan lagi, siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, sekarang Kak Paula mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat Mas kita minggu ini yang diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17b. Kak Gebi dan juga Kak Lili akan menemani kita semua untuk membaca ayat Mas kita hari ini ya. Kita baca sama-sama dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17b. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita baca satu kali lagi ya adik-adik. Dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17b. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mati dan bangkit, Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Dia yang telah naik ke surga. Nah, kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, juga bukan karena kepandaian kita atau kehebatan kita, ataupun karena kekayaan yang kita miliki, tetapi kita dibenarkan dan diselamatkan hanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, jika hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan dibenarkan di hadapan Tuhan, kita harus bersyukur karena anugerah khusus keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita sudah dipilih, kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi mari bersama-sama kita pujikan I'm the Chosen One. Dipilih, ditebus jadi anaknya, semua karena anugerahnya. Aku dipilih, ditebus menjadi anaknya, beritakan kasih ajaibnya. Ku dipilih, ditebus jadi anaknya, semua karena anugerahnya. Aku dipilih, ditebus menjadi anaknya, beritakan kasih ajaibnya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilihku. Kasih-Nya kekal abadi, takkan pernah berubah. Tak berubah, ku dipilih, ditebus jadi anaknya, semua karena anugerahnya. Aku dipilih, ditebus menjadi anaknya, beritakan kasih ajaibnya. Nah, adik-adik, di bulan Oktober ini gereja kita akan memperingati satu hari yang sangat penting. Wah, adik-adik tahu hari apakah itu? Nah, jadi setiap tanggal 31 Oktober kita memperingati yang namanya Hari Reformasi. Wah, reformasi itu apa sih, Kak? Reformasi adalah usaha untuk mengembalikan gereja supaya belajar dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Nah, tokoh-tokoh reformasi gereja mengajak orang-orang Kristen dan gereja untuk kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab adik-adik. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang Martin Luther, nah hari ini kita akan belajar tentang tokoh reformasi yang lain yang juga penting, yaitu John Calvin. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang John Calvin melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hongki. Mari kita mempersiapkan diri kita mau nyanyikan sebuah lagu, Semua Bagi Tuhan Yesus.
Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Hongki berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kak Hongki berharap adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Nah, tanggal 31 Oktober adalah hari yang bersejarah bagi gereja-gereja Kristen Protestan. Karena pada hari itu diperingati sebagai hari reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi berasal dari kata re yang berarti kembali dan form yang berarti bentuk dasar, yaitu Alkitab. Dengan kata lain, reformasi berarti usaha mengembalikan agar gereja belajar dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Hari ini kita akan belajar seorang tokoh reformasi Kristen yang bernama Bapak John Calvin. Sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau masih memelihara hidup kami hingga saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah online, memuji, meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan ini di dalam menguraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memulai dengan kehidupan awal dari Bapak John Calvin. Bapak John Calvin lahir pada 10 Juli 1509 di kota Noyon. Nah, kota Noyon itu terletak di bagian utara negara Perancis. Bapak John Calvin adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Gerard Calvin dan ibunya bernama Jeanne Lefranc Calvin. Ayah dari Bapak John Calvin adalah seorang yang cukup sukses dan bekerja kepada uskup di katedral atau gereja di Noyon. Ibunya adalah seorang wanita yang taat dan setia beragama. Nah, Bapak John Calvin adalah anak yang sangat pandai. Sejak usia 12 tahun, Bapak John Calvin sudah bekerja sebagai seorang juru tulis. Dan pada usia 14 tahun, Bapak John Calvin mulai belajar hukum, filsafat, dan teologi. Bahkan Bapak John Calvin juga belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Dan Bapak John Calvin menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar doktor hukum pada tahun 1531 atau di usianya yang ke-22. Dan pada tahun yang sama, ayahnya meninggal dunia. Dan semenjak dari itu, Bapak John Calvin pindah ke kota Paris. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertobatan Bapak John Calvin. Mengenai pertobatannya, Bapak John Calvin menuliskannya sebagai pertobatan yang tiba-tiba. Allah menunjukkan hatinya kepada kepatuhan. Pertobatan Bapak John Calvin merupakan kembalinya hati kepada Allah yang berdaulat dan mengakui bahwa Allah lah yang berinisiatif menghampirinya. Kakak ulang ya. Pertobatan John Calvin merupakan kembalinya hati kepada Allah yang berdaulat dan mengakui bahwa Allah lah yang berinisiatif menghampirinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam karya-karya dari Bapak John Calvin.
Bapak John Calvin adalah seorang pendeta, pengkhotbah, penerjemah, dan penafsir Alkitab hingga akhir hidupnya. Bapak John Calvin menulis tafsiran Perjanjian Lama sebanyak 23 kitab dan semua kitab Perjanjian Baru kecuali Wahyu. Bapak John Calvin juga mengarang suatu buku yang sangat terkenal dan merupakan karya terbesar yang berjudul Institutio, yang berarti pengajaran agama Kristen, yang ditulis ketika Bapak John Calvin berusia 26 tahun. Bapak John Calvin juga menerjemahkan Alkitab dan membuat tafsiran Alkitab agar banyak orang bisa belajar dan membaca Alkitab. Bapak John Calvin meneruskan usaha dari Bapak Martin Luther untuk menerjemahkan Alkitab sehingga orang-orang Kristen bisa membaca dan lebih mudah mengerti. Dengan membaca Alkitab dengan bahasa yang dimengerti, maka setiap orang Kristen imannya boleh bertumbuh dengan benar dan bukan menurut apa kata orang. Nah, Kak Ongki akan menunjukkan kepada adik-adik mengapa sih Alkitab itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa masing-masing negara. Kak Ongki akan memberikan sedikit contoh dari teks yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa asli penulisan Alkitab Perjanjian Lama. Jika bahasa Indonesia dibaca dari kiri ke kanan, maka bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Nah, adik-adik, untuk dapat membaca dan mengerti teks bahasa Ibrani itu, tentu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, sehingga adik-adik dapat mengerti teks yang dimaksud. Sedangkan bahasa asli yang dipakai dalam penulisan Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Kak Ongki juga akan memberikan sedikit contoh dari teks yang ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, adik-adik, untuk dapat membaca dan mengerti teks itu, tentu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu sehingga adik-adik dapat mengerti teks yang dimaksud. Dari sedikit contoh di atas, menerjemahkan bahasa-bahasa asli yang dipakai dalam penulisan Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tentulah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, Kak Hongki berharap adik-adik dapat menghargai dengan membaca Alkitab setiap hari, sehingga iman kalian dapat bertumbuh. Selanjutnya, pada tahun 1559, Bapak John Calvin mendirikan sebuah akademi atau sekolah Jenewa, atau College Calvin, yang merupakan akademi Kristen Protestan pertama di dunia. Murid-murid dari akademi ini telah menjadi penginjil, penulis, pengajar, dan banyak dari mereka yang juga mati sebagai martir karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ada satu moto dari Bapak John Calvin yang ditulis dalam bahasa Latin, yang bunyinya Cor meum tibi overo domine prompte et sincere, yang artinya hatiku kupersembahkan kepada Tuhan dengan setulus-tulusnya. Nah, itu tadi adalah riwayat singkat dari Bapak John Calvin, seorang pahlawan iman yang sampai akhir hidupnya memberitakan Injil dan mengajar firman Tuhan. Bapak John Calvin juga berjuang agar gereja dan orang Kristen hidup dan melakukan kebenaran Alkitab.
Selanjutnya kita akan belajar dari pengajaran Bapak John Calvin yang sangat penting. Yang pertama adalah sola gratia. Apa itu sola gratia? Sola gratia artinya manusia diselamatkan hanya oleh karena anugerah dan bukan melalui perbuatan baik. Keselamatan adalah anugerah khusus dari Allah. Kakak ulang ya. Keselamatan adalah anugerah khusus dari Allah. Yang kedua adalah sola fide, bahwa orang berdosa dibenarkan hanya oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Papa Mama mungkin dapat membantu adik-adik membuka Alkitabnya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga, pengajaran dari Bapak John Calvin adalah solus Christus, yang berarti Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Bukan salah satu ya, tapi satu-satunya. Selanjutnya yang keempat adalah sola scriptura. Apa itu sola scriptura? Sola scriptura adalah mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang merupakan kebenaran satu-satunya. Kita akan membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kembali boleh minta tolong kepada Papa Mama untuk membuka Alkitabnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu maksudnya Alkitab ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, semua pengajaran itu mengarah kepada yang namanya Soli Deo Gloria. Jadi sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura mengarah kepada Soli Deo Gloria. Apa itu Soli Deo Gloria? Soli Deo Gloria artinya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, manusia diciptakan hidup untuk memuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya kita dapat memuliakan Allah? Nah, adik-adik dapat belajar memuliakan Allah dengan rajin belajar, menghormati orang tua. Adik-adik dengan belajar itu, dengan prestasi yang adik-adik dapat memuliakan Allah. Kiranya cerita tentang Bapak John Calvin ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Dan kakak berharap adik-adik memiliki semangat dan tekad untuk belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga iman kita harus bertumbuh dengan membaca firman, tahu yang benar dan baik sesuai dengan kehendak benar. Alkitab sangat penting untuk hidup orang Kristen. Oleh karena itu, kakak berharap kalian bisa belajar dan membaca Alkitab setiap hari, secara rutin. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa memakai renungan harian atau
kalian bisa bertanya kepada papa, mama, atau guru-guru sekolah minggu. Hidup taat dengan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan. Nah, menjadi pahlawan iman berarti kalian belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, ketika kalian belajar online, kalian tidak menyontek. Kalian bersikap jujur kepada Tuhan dan jujur kepada sesama. Kalian juga menjadi pahlawan iman dengan cara apa? Dengan cara membantu orang tua. Mari untuk selanjutnya kita akan berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh belajar tentang seorang tokoh reformasi ya Tuhan, yang bernama Bapak John Calvin. Kiranya kami ya Tuhan boleh meneladani kisah hidupnya dan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau ya Tuhan. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, sejak saat ini ya Tuhan, untuk kami boleh rajin membaca kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tentang pahlawan iman dan juga Bapak Reformasi Gereja Kristen, yaitu John Calvin. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, Kak Paula berharap supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan rajin belajar firman Tuhan, rajin belajar Alkitab dengan baik dan benar. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang menolong setiap kita untuk mengenal Allah kita, mengenal diri kita dan membuat kita belajar bagaimana hidup dengan benar di hadapan Allah. Nah, karena itu kita harus rajin membaca Alkitab, membaca renungan setiap hari dan juga berdoa supaya kita bisa mengerti apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik mau ya berjanji menjadi murid Tuhan yang setia? Mau? Nah, kita bersama-sama akan pujikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk Kak Paula dan juga kakak-kakak yang ada di sini untuk berpisah dengan adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Paula berharap supaya adik-adik dan juga keluarga yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat ya, tetap semangat dan juga penuh dengan sukacita. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online selanjutnya. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami hari ini. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya firman yang boleh kami dengar boleh menolong setiap kami untuk memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan mau belajar firman-Mu terus-menerus Tuhan. Tuhan berkati untuk
kehidupan kami, keluarga kami, juga diri dan setiap kami Tuhan. Kami akan bersekolah online, Kau yang terus jaga, berikan hikmat untuk setiap kami. Berkati Papa Mama yang akan bekerja juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.